Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk ketua kelas dipersilakan. Berarti pengajar Swastiastu. Untuk kita mulai pembelajaran ini Apakah semua sudah ada di kelas? Ada yang tidak hadir hari ini? ada Bu, Restu. Kemana nih Restu? Bu, Restu sakit Bu. Oh, Restu sakit. Sudah ada surat izinnya? Sudah. Oke. Nah, apakah sudah siap belajar untuk hari ini? Sudah. Oke. Minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Skala rasio Bu. Oke, skala sama rasio. Apa yang dimaksud dengan skala? Enggak, ayo kita. Perbandingan yang gambar sebenarnya. Oke, mungkin dari ada di. Izin menambahkan Bu, jadi Oke, benar sekali ya. Oke, materi hari ini kita mempelajari tentang apa? laju perubahan satuan. Oke, benar sekali. Kita masih pada bab perbandingan, yaitu pada bab laju perubahan satuan. Nah, sebelum itu, tujuan pembelajaran hari ini dalam masalah kontekstual ataupun di kehidupan sehari-hari. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai rasio, benar kan? Ya. Apa yang dimaksud dengan rasio? Masih ingat? Oke, untuk Budi? Jadi rasio itu adalah perbandingan dua. Oke, benar sekali. Rasio itu adalah membandingkan dua besaran yang sama. Mengenai rasio, misalnya ibu membuat susu coklat, di mana bahan dari susu coklat itu adalah coklat bubuk dan susu bubuk. Di mana untuk coklat bubuknya ini dengan takaran 1 sendok makan dan susu bubuknya itu adalah 2 sendok makan. Maka penulisan rasionya adalah 1:2. Ya, yuk. Bu, ini kan susu bubuk gitu. Kalau susu cair itu gimana Bu? Oke, benar sekali. Kan kita membuat susu coklat ini nggak hanya dengan susu bubuk aja, tapi bisa juga dengan susu cair. Nah, jika menggunakan susu cair, kalau saat membuat susu coklat dengan takaran coklat bubuknya 1 sendok dan susu cairnya adalah 200 ml, maka bandingannya 1:200. Namun, diingat dengan satuan yang berbeda. Satuan untuk coklat bubuknya apa? Sendok kakak. Lalu untuk susu cairnya mililiter. Nah, rasio yang melibatkan dua besaran yang berbeda ini adalah yang disebut dengan laju perubahan satuan. Nah, definisi dari lajuan satuan adalah rasio yang melibatkan satuan yang berbeda. Ayo mengantuk? Kalau mengantuk bisa ke kamar mandi sebentar ya, cuci muka. Nah, Bu bisa lanjutkan? Bisa. Oke, nah laju perubahan satuan ini kita dapat gunakan mulai dari memprediksi perubahan suatu besaran ketika besaran lainnya itu berubah sampai membuat suatu keputusan. Nah, lebih lanjutnya Ibu akan memberikan contoh soal, di mana contoh soal ini terdapat 4 gelas susu coklat yang berbeda-beda dengan takarannya, di mana gelas A 100 ml susu cair dan bubuk coklatnya 4 sendok makan. Lalu yang gelas B, C, dan D pada tabel tersebut. Nah, dicari gelas manakah yang paling pekat rasa coklatnya. Untuk menjawab persoalan ini, kita perlu menentukan rasionya terlebih dahulu. Oke. Nah, tips pengerjaannya adalah pengerjaannya seperti skala. Jadi salah satu besarannya dari bahan tersebut kita jadikan 1. Nah, pada contoh soal ini apa yang menjadi fokusnya? Coklat. Oke, rasa pekat dari coklatnya. Maka satuan coklatnya itu kita jadikan 1. Oke, coba perhatikan ke depan. Nah, pada gelas A ada susu cairnya adalah 100. Untuk bubuknya 4. Jika bubuk coklatnya itu kita jadikan 1, maka untuk rasio susunya berapa? 25. Benar sekali. Lalu untuk gelas B-nya, ada yang tahu berapa rasionya? Oke, untuk Budi? Untuk rasio gelas B-nya itu adalah 20 50
dibanding 1. Apakah benar? Untuk Ayu? Benar, Bu. Oke. Nah ya, lalu untuk gelas C dan D. 32:1. Untuk gelas apa itu? C. Gelas C 32 banding 1. Gelas D-nya? 20:1. Oke, 20:1. Nah, arti dari rasio ini adalah 1 sendok coklat bubuk itu membutuhkan 25 ml susu cair. Nah, kan yang ditanya gelas manakah paling pekat rasa coklatnya. Maka dari rasio ini mana yang paling pekat? C. B. Ayo C atau B? Atau gimana? Yang paling pekat rasa coklatnya. Mana? Semua 1. Terus airnya yang paling sedikit, susu yang paling sedikit, ada coklatnya yang paling pekat. Dia sama ya? Beda D sama. Beda. Gak ada jawabannya adalah B dan D. Oke, benar sekali Budi. B dan D. Ya, B dan D. Mana sudah paham? Sudah. Oke. Nah, untuk hari ini Ibu akan berikan LKPD, di mana kalian akan membentuk suatu kelompok kecil di mana anggotanya 4 sampai 5 orang untuk mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Nah, setelah mengerjakan selesai hasil diskusi kalian akan kalian presentasikan ke depan. Untuk kelompok lainnya, kita menyimak dan menanggapi apabila ingin bertanya atau membenarkan jawabannya. Mana sudah siap? Sudah. Mana sudah semua memiliki kelompok? Sudah. Oke. Ini kelompok untuk kelompoknya Budi. Ini untuk kelompoknya Budi. Oke, kelompoknya sudah paham ya. Untuk kelompok lainnya ada yang ingin ditanyakan? Bu. Oke, waktu tinggal 5 menit. Apakah sudah selesai? Sudah. Sudah. Kelompok siapa yang mau maju duluan? Saya. Oke, untuk kelompok Budi, perwakilannya bisa maju ke depan ya. Bisa dia mau lagi maju ke depan? Oke, untuk kelompoknya Ayu bisa maju ke depan. Kelompoknya Ayu. Untuk kelompoknya Budi bisa dijelaskan lebih dahulu. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi Ibu dalam 1 kilo. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari kelompok lain ada tanggapan? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Sakaria untuk kelompok Budi. Lalu untuk kelompoknya dari Ayu, silakan. Di sini ada pertanyaan kedua. Itu Oke, gimana semuanya sudah sepakat? Jawaban kelompok Ayu sudah benar? sudah. Oke, beri jempolnya untuk kelompoknya Ayu, sangat baik sekali. Oke, semua kelompok sudah maju ke depan kan? Sudah. Oke, gimana? Gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Oke, ada yang tidak dipahami atau kurang mengerti dan tentang materi hari ini? Sejauh ini saya sudah mengerti. Oke, sudah mengerti ya. Oke, Ibu sangat mengapresiasi keaktifan pada kelas ini. Sudah bertanya, menjawab, berani maju ke depan. Ibu sangat mengapresiasi. Nah, oke, Ibu rasa sudah tujuan pembelajaran hari ini sudah berjalan. Dari kalian ada ingin menyimpulkan hari ini? Oke, untuk Budi? Baik. Soal-soal dalam kontekstual kehidupan nyata yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, mungkin dari yang lain ada tambahan? Tidak. Oke, benar sekali ya. Untuk minggu depan kita mulai dari bab baru. Nanti materinya Ibu akan share ke grup dan minggu depan kalian akan sebelum materi akan diberikan tes. Siap? Siap. Oke. Untuk ketua kelas bisa dipimpin untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Berarti Oke. sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Pak Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih.